yang saya muliakan dan saya banggakan, alhamdulillah pada malam hari ini bisa bermuajahah dalam rangka taklim. Ini berhubung ternyata dia tidak bisa meninggalkan pengajaran di boarding ya. Ini baru WA disuruh dari saya. Tidak apa-apa ya, ya. Ini sifatnya umum saja. Insya Allah nanti minggu depan saya pakai kitab. Ini saya belum nyari di sub mana, jadi daripada ngubek-ngubek buka lemari orang ketemu-ketemu ya. Dan ini sudah malam ya. Maka pada kesempatan ini kita kajian umum saja dulu, nanti bisa tanya jawab. Ini kaitannya momentum masih muludan ya, masih ya? Masih acara mulud. Ya, alhamdulillah kita senantiasa diizinkan oleh Allah walaupun jauh dari Mekah, apalagi melihat Rasulullah SAW, namun kita diberi kesempatan oleh Allah karena ini tidak semua diberi kesempatan oleh Allah untuk mengenal Islam dan percaya kepada Nabi Muhammad dan kitabnya. Namun kita apapun tingkatannya, apapun kondisi pendidikannya, yang tidak kita sudah merasakan iman adanya Rasul. Maka kita sepatut gembira, salah satunya di Indonesia yang mungkin kalau di Arab Saudi, Ustaz Teguh pernah lihat Arab Saudi ya, tidak ada acara tibaannya, apalagi berjanjian. Namun Indonesia luar biasa, sebulan penuh bahkan di bulan-bulan lain pun perjanjian tibaan ada. Itu menunjukkan rasa cinta. Mungkin ada sebagian orang bertanya, itu bid'ah enggak? Menurut saya tidak bid'ah. Karena apa di sana sehakikatnya kalau kita menelusuri Al-Quran, khususnya surat Yunus ayat 5 berapa itu lupa saya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Qul, nah ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad, ucapkan, sampaikan ke manusia ya, waktu itu ya di orang-orang kafir Mekah yang selalu mendustakan Al-Quran, dan ini berlaku untuk semuanya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, bi fadlillahi ya, dengan karunia Allah. Ini para ahli tafsir menafsirkan adalah Al-Quran. Wa bi rahmatihi, para ahli tafsir juga menafsirkan sosok Rasulullah ya, sosok Rasulullah. Maka di sini fa bidzalika, maka dengan demikian siapa? Al-Quran maupun Rasulullah ya, di situ Allah bilang fal yafrahu, maka berbahagialah, bergembiralah ya, dengan Rasulullah SAW. Nah ini banyak ulama yang istilah membolehkan ya, bahwa acara maulud, acara tibaan itu bentuk ekspresi, bentuk bahagianya, bentuk cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Yaitu surat Yunus ayat 50 berapa itu lupa itu. Wa huwa khairum mimma yajma'un. Wa huwa yaitu rahmat Allah dengan kita mengenal dan mencintai Rasulullah. Wa huwa khairun, lebih baik, mimma yajma'un, dari apa-apa yang kita kumpulkan. Mungkin kita seharian penuh mencari harta, banyak hasilnya bagus ya. Bisa punya rumah, punya istri, punya anak, itu tidak lain dari lantaran bekerja. Ya kita semua ya, punya rumah. Punya. Kata Allah, ya, ayat itu Al-Quran, mim khairu mimma yajma'un. Dengan kita mengenal Rasulullah, bahkan mencintai Rasulullah di sisi Allah dan untuk akhirat tentunya, apa yang kita miliki di dunia ini masih kalah baik dengan kita mengenal sosok Rasulullah dan mencintai Rasulullah. Maka dalam satu hadis lagi Rasulullah mengatakan, ulan nasibi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatun. Ini hadis, artinya panjang sebenarnya, tapi kita cuplik matanya saja. Ulan nas ya, gampangnya seutama-utamanya manusia bi, dengan itu kapan? Di yaumul qiyamah ya. Sebaik-baik manusia, intinya gitu kalau terjemahkan terlek,
sebaik-baik manusia, seutama-utama manusia nanti kelak denganku di hari kiamat, maksudnya di hari kiamat bisa mendapatkan syafaat Rasul, bisa berbarengan dengan Rasul. Aksaruhum alayya sholatun, yaitu apa? Aksaruhum, yang kebanyakan orang itu, manusia itu ya, alayya, kepadaku apa? Sholatun, maksudnya suka bersolawat. Kalau kita mengingat berjanji dan kibat, itu intinya sholawat, puji-pujian kepada Rasul. Ini maka alhamdulillah kita walaupun tidak ikut perjanjian, setidaknya dukung. Itu bagian daripada sholawat. Karena apa? Kata para ulama, ya, jangan dikira yang menyediakan tempat, menyediakan minuman itu hakikatnya sama dengan mendorong kita bersolawat dan banyak berpikir. Apalagi mengapa? Ya, kita harus bersolawat dan lain sebagainya. Ini tentunya dalam harapan apa? Harapannya ada asar, ada efek yang mampu membangkitkan spiritual, rasa keagamaan dan lain sebagainya. Dan otomatis sebagai bukti kita ingin diridhoi oleh Allah, maka salah satunya adalah mengikuti Rasul, mencintai Rasul, sebagaimana dalam Al-Quran ayat Al-Maidah, ayatnya lupa itu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim. Katakan hai Muhammad, qul in kuntum, jika kalian ingin dicintai Allah, ya, kalau cinta Allah itu walaupun hamba itu banyak dosa di mata manusia jelek, tapi kalau Allah sudah mencintai, ya, jadi segala-galanya. Apalagi kalau kita mengingat amal kita, ya, kita orang awam, kira-kira pantas tidak untuk menjadi tiket surga? Ya. Karena surga luar biasa. Ya. Kalau kita hanya mencari harapannya ke surga, kita berat. Tapi apa di sini? Ya, rahmat Allah lebih besar. Maka orang-orang soleh, hamba soleh dalam beribadah bukan hanya mencari pahala, tapi yang utama adalah mencari ridha Allah, dicintailah Allah. Sebab kalau sudah dicintai, walaupun tidak layak masuk ke surga, bisa masuk ke surga. Mungkin kita harapannya itu, mudah-mudahan dengan majlis taklim ini dalam rangka itu, Bu. Dalam rangka kita ya mencari ridho. Kapan lagi umur kita sudah 50, ada yang 60, ya. Cita-cita mungkin sudah tercapai semua, ya. Ya makanya waktu-waktu yang tepat untuk perbaikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kalau bukan saat ini kapan lagi? Apalagi dalam surat mau puasa tidak ada makanan, ya sambil daripada kecewa diisi dengan zikir. Kalau kita kan sedikit zikir, bukan sedikit-sedikit zikir, ya. Maka pada kesempatan baik ini sebagaimana tadi saya awal katakan, monggo kalau panjenengan berkenan, insya Allah entah sebulan sekali, ya, bisa di musola. Kalau masalah zikir Pak Isbo bisa di musola, ini di sini wagu ya. Nah, tapi kalau maunya di sini ya di sini, mungkin bisa saja dalam sebulan punya 4 kali, yang 3 kajian, yang 1 khusus zikir gitu aja. Sambil mungkin bisa tahajud bareng. Tahajudnya jam 11 tidak masalah. Boleh. Nah, insya Allah ini di kota-kota besar sudah sering itu. Saya dulu juga ikut ya. Setiap sebulan sekali zikir keliling, giliran masjid ini, masjid ini, masjid ini. Ya insya Allah banyak efeknya, banyak hal yang positif. Ya, itu yang menjadi kita harus berbahagia. Ya. Maka kita mari mumpung ada tenaga dan waktu. Ya. Maka mari pada kesempatan baik ini, mumpung momentumnya, apalagi momentum bulan Maulid Nabi, ya, insya Allah ya, sebagaimana hadis tadi Rasul, ya, dalam hadis lagi, barang siapa ya, man sholla alayya wahidan, barang siapa berselawat kepadaku sekali, ya, maka apa lanjutannya? Allah akan memberikan 10 penyelesaian masalah yang dimiliki orang yang mau berselawat sekali. Itu baru sekali.
Nah kalau berkali-kali ya otomatis lebih dari 10 masalah. Dan dalam para ulama mengatakan dalam hadis lain, barang yang siapa berselawat tapi hatinya tidak ikut berselawat, alias tidak khusyuk, ya, itu balasnya tadi satu sholawat dilipatkan oleh Allah 10 kebaikan dan 10 penyelesaian masalah. Nah kalau sholawatnya sambil di hati khusyuk, ini urusannya Allah, yang pantas diberi apa hanya Allah yang tahu. Padahal satu saja 10 masalah orang yang berselawat itu akan diselesaikan cara Allah. Apalagi hatinya khusyuk, lebih dari itu. Ini ada cerita mungkin sudah di Facebook itu, difilmkan itu. Sehingga orang yang diberi petunjuk lewat mimpi itu datang ke sultan. Oleh ajudan tidak pernah diizinkan masuk karena nggak dikenal. Tapi karena diusir dia mau pulang karena ada titipan penting, ini kaitannya hutang sultan yang harus dilunasi. Padahal tidak punya hutang. Nah, setelah akhirnya ditemukan hutang apa aku padamu dengan sinis ya, orang hutang kok nyawa hutang. Ini ya sultan, saya tadi malam sebelum tadi malam mimpi saya sedang bangkrut. Maka saya munajat terus kepada Allah ingin diberi jalan keluar. Karena apa? Kalau orang yang bertakwa insya Allah ya doanya mustajab. Dalam surat itu Tolak ya ayat 2. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dari itu cerita utangku apa? Ini tadi malam saya dapat salam. Salam dari siapa? Dari Rasulullah. Tapi Rasulullah merasa kau punya hutang. Hutang apa? Tadi malam waktu kemarin malam katanya nggak mau muji lagi. Dia akhirnya sadar, iya. Pas dua malam lalu sebelum tamu ini hadir, dia selalu sebelum pekerjaannya sebelum tidur, dia selalu zikir sholawat. Setidaknya 100 kali sebelum tidur. Nah, tapi karena kerjaan numpuk capek, akhirnya tertidur langsung nggak baca sholawat lagi, sehingga Rasulullah nagih. Maka ini tetap pesan ya. Pesan. Nah setelah itu sampai apa pesan Rasulullah? Jawabnya hamidi. Engkau pemujiku. Setiap jawaban hamidi dia berani mengeluarkan uang segepok. Sampai staf kesuterajaan memberitahu nanti harta yang kau simpan habis ya Sultan. Enggak apa-apa. Lebih dari ini semua pun akan saya berikan kalau memang keinginan Rasul. Karena apa? Itulah kalau orang sudah cinta Rasul, sebagaimana tadi katakan, huwa khairum mimma yajma'un. Yaitu dalam surat Yunus, huwa khairum mimma yajma'un. Dengan mencintai Rasul, gembira dengan Rasul, apalagi gembira di saat Rasul lahir, atau gembira kita menjadi umat Rasulullah, gembira dengan ajaran-ajaran Rasulullah dan bangga menjadi umat Rasulullah, itu huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang ada di dunia yang dikumpulkan dengan susah payah. Ini hadisnya sahih. Ini bukan hadis dari Quran. Betapa kita beruntungnya kita kenal Rasulullah. Ada cerita lagi. Ini sholawat itu satu-satunya ibadah. Kalau sholat ria orang anggap, menurut ilmu akidah orang anggap. Zakat ria ya orang anggap. Kalau menurut ilmu akidah, semua amal apapun kalau ria, baik ibadah makruh maupun ibadah ghairu makruh, itu yang mau amalah, bekerja macam-macam itu nama ibadah juga. Kalau ada ria hangus. Tetapi ada satu ibadah ria pun tidak hangus. Ria pun diberikan oleh pahala, apa itu? Sholawat. Silakan sholat dengan sambil pamer pakai mic, tibaan, dan karton ramen niatnya, tidak apa-apa. Maka syukur itu orang-orang yang telaten
bersolawatan, berdibaan di masjid ya. Itu salut. Saya rajin lagi sini. Terus keluarga rajin karena capek atau gimana. Tapi ya tidaknya sholawat walaupun sambil di kamarnya. Itu kata ulama, sholawat yang dibarengi ria pun tidak ada masalah, pamer pun tidak ada masalah. Karena apa? Itulah ya, kerahmatan Rasulullah ya, sebagaimana firmankan kedatangan Rasulullah adalah rahmat itu kebaikan ya. Itu menjadi suatu kesempatan bagi diri kita semua ya. Mari saya dengan teman-teman menyediakan tempat ini untuk saling taklim dalam rangka menguatkan keagamaan kita, sehingga nanti kita insya Allah banyak efek dan banyak nikmat ya, kita menjadi orang yang beragama ya. Kalau bukan sekarang kapan lagi ya. Itu mungkin sebagai pemateri pengganti narasumber utama karena ternyata bentrokan ya. Saya beri kesempatan untuk tanya jawab saja dulu, monggo kalau ada. Ini di luar dugaan. La ilaha illallah apa? Tapi sulit masuk hati. Maka wajar. Ini penelitian seorang juru rawat mayat di rumah sakit dokter Jakarta namanya, rumah sakit apa? Dokter Cipto. Ya. Ini pengakuan seorang ahli ngurusi mayat dengan ribuan, dengan bertahun-tahun. Ya. Menyurvei orang yang sakaratul maut, dia mendampingi orang yang sakaratul maut. Dari jumlah ribuan itu paling banter hanya puluhan orang dalam setahunnya yang apa Bu? Yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun Ustaz belum tentu mati ini bisa mengucapkan la ilaha illallah. Mengapa demikian ini? Yaitu karena hati kita tidak dibiasakan untuk berla ilaha illallah. Maka bagaimana supaya ini? Yakin kita akhir kata dalam hadis, akhir kehidupan kita tergantung kebiasaan kita. Kalau kita ahli zikir, ya insya Allah Allah membimbing sampai kiamat. Kenapa? Mungkin otaknya secara medis sudah enggak berfungsi lagi. Ya kalau seperti kan kematian pelok-pelok ya, bisa kenal siapa-siapa. Tapi kalau hati selalu kita hidupkan siang malam, ya, insya Allah bisa. Selalu sebelum napas hilang hati bisa bicara. Dan ini itu masih banyak keajaiban-keajaiban pikir itu. Ya, apalagi di Facebook itu ada seorang yang pernah mati ya, di ketemu siapa itu yang mati ini KED ya, KED apa ya? Salah tidak itu pernah mendengarkan itu ya KED. Ya. Dia mati suri berjam-jam. Ya. Apa yang dia dapatkan? Dia dimasuk seolah-olah arwahnya ketemu para orang-orang yang sudah meninggal dahulu dan disiksa. Pesan apa dari setelah ketemu itu? Pesannya apa? Zikirlah mumpung masih sehat. Karena setiap zikir maknanya luar biasa, punya makna, punya mensafati pada diri kita besok. Maka dikala mulut terkunci, jalan terkunci, kalau hati kita tidak terkunci karena kita pandai berzikir, ya insya Allah mengucapkan la ilaha illallah menjadi sesuatu yang biasa seperti kita. Ya. Kita kalau sudah biasa zikir dan sebagainya, kepada setidak sing diucapkan apa Bu? Ya Allah. Tapi kalau nggak dipikir ucapannya ya anak hewan dan macam-macam. Ya. Itu spontanitas, refleks. Saya pernah terjadi nih pengalaman pribadi. Saya dari Sumber, ya. Bensin mati di Desa Mulia apa? Desa Banjarmula ya. Begitu di Banjarmula motor mogok, blek. Oh ya Allah bensin entek. Kok njaluk Gus apa ya? Ya Allah bensin entek. Apa yang terjadi Pak? Jalan maning. Isi sekilo. Koplet mati pas di depan orang jual bensin. Dan itu tinggal siji cok. Ya mudah-mudahan itu karena mungkin efek dari zikir ya. Begitu mati pot, ya. Orang sejarah aduh bensin entek. Tapi dengan ya Allah bensin entek. Seketika itu, lo kok bisa isi sekilo maning? Dan tidak apa?
mati pas di depan tunjul bensin eceran tinggal siji tok. Dan masih banyak cerita-cerita dasarnya sebuah zikir ya. Dan mari saya mengajak semoga kalau minat ya, mungkin sebulan sekali di sini atau di mana kita zikir bermunajat kepada Allah ya. Mungkin kalau sendiri-sendiri kan males itu ya. Itu ya Pak. Jadi dari pertanyaan tadi berkembang sampai sini. Monggo ada lagi. Itu ayat Al-Quran surat Al-Ahzab itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru wa dzikran katsiran wa yusabbihu bihamdi. Nah, bukrata wa asila. Baik waktu petang maupun waktu malam. Itu mungkin. Ya monggo. Monggo ada apa? Kita sudah malam bebas, tidak ada kegiatan. Iya. Yang sunnah sholat itu qobliyah dan ba'diyah kan ada yang ghairul muqaddah dan muqaddah. Dan andai kata yang ghairul muqaddah seperti maghrib tetap kita sholat sunnah. Ada sholat sunnah yang memang dimuakadahkan oleh Allah tanpa sebab ya. Berarti apa? Setelah sebelum sholat dan sudah sholat. Tapi ada sunnah dilakukan bukan karena qobliyah ba'diyah, tapi karena suatu sebab. Contoh apa tuh? Maghrib ya. Oh belum sholat fardu, kau sholat dulu. Itu bukan sunnah qobliyah, tapi sunnah wudu. Rasa syukur kepada Allah. Karena dalam kaitannya muakkad itu tidak ada qobliyah syukur, qobliyah meri, adanya ba'diyah. Itu sholat sunnah wudu dulunya. Hanya kadang orang nggak tahu ya, dikira-kira qobliyah. Itu bukan qobliyah, sunnah wudu. Karena bisa berwudu, rasa syukur kepada Allah, akhirnya sholat sunnah. Asal kalau karena wudu boleh. Tapi kaitannya qobliyah asal nggak ada. Atau sunnah-sunnah yang lain karena sebab apa? Boleh. Ya. Karena sunnah karena ketentuan memang dari Allah juga karena ada sebab. Seperti asar tidak boleh sholat, ya toh? Tapi karena ada sebab kematian, kan harus ada sholat mayit. Tidak apa karena sebabnya itu. Dan ba'diyah itu abad itu utama. Ya. Ini setiap mazhab berbeda-beda. Ada yang bagian ini bukan abad, tapi menurut ulama satu abad. Ya, jadi beda-beda. Kalau kita ikutnya Imam Syafi'i ya kunut itu abad. Kalau sunnah-sunnah abad ditinggalkan karena lupa, itu gantinya soal sujud sahwi. Apa abad? Banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Contohnya apa? Bacaan tahiyat awal maupun akhir, bacaan sholawat ruku ya, tahiyatnya itu kalimat-kalimat sujud ya. Atau jatuh pada bacaan fardu tapi diulang-ulang ya. Kita tidak boleh mengulang-ulang fardu, Fatihah diulang maning padahal turun ke rukun yang lain, itu gantinya sujud sahwi ya. Gantinya sujud atau bacaan-bacaan yang abad tapi kok diulang-ulang karena ragu-ragu. Ya, itu gantinya sujud sahwi. Kalau abad ada konsekuensi yaitu sujud sahwi. Ya, itu karena sendirian. Iya, sendirian atau jamaah. Kalau sengaja itu malah batal. Kita Fatihah kurang mantap. Kalau dulu ulangi mana. Maka ini para ulama tidak harus baca Fatihah dikala imam baca Fatihah. Ini banyak ulama mengatakan tidak perlu baca Fatihah. Dasarnya apa? Surat Al-A'raf ayat 77 kalau tidak salah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Ya. Jika kalian mendengar Quran, yaitu bacaan imam pada bacaan Fatihah yang keras, di situ apa? Wa ansitu.
wasma'u wa ansitu, dengarkan dan diam. La'allakum turhamun, supaya mendapat rahmat. Maka banyak ulama bacaan imam tidak kudu diulangi oleh makmum. Nah kalau diwajib berarti kayak ngulang-ulang bacaan tadi. Nah itu malah tidak baik. Ini apa Selamat?